Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah sering saya kasih contoh soal berobat. Obat itu nggak bisa bikin sembuh. Obat nggak bisa bikin sehat. Obat tidak bisa mendatangkan sesuatu apapun. Obat itu makhluk. Jadi kalau kita mau menggunakan obat, maka dasarnya akidah sudah harus lurus dulu. Kalau akidah sudah lurus, nanti ketika minum obat, apapun yang terjadi siap menerima. Tidak obatnya langsung disalahkan atau menyalahkan dokter yang memberi atau yang lainnya. Nah, dasarnya sudah tahu bahwa obat tidak bisa bikin sembuh, tidak bisa menimbulkan sesuatu apapun. Nah, kalau sudah tahu begitu berarti obat ini hanya sabab, artinya gandengan atau perkara yang didatangkan oleh Allah bersamaan dengan datangnya sehat. Allah menjadikan sembuh bersamaan dengan minum obat. Jadi obat itu nggak menimbulkan apa-apa. Obat yang diminum diciptakan Allah. Sehat yang datang ya diciptakan Allah. Jadi dua-duanya perbuatan Allah, namun digandengkan, dijadikan secara bersamaan. Hingga kalau kita nggak mikir, nggak jernih akalnya akan mengatakan obat yang bikin sehat, karena bersamaan dengan minum obat, bersamaan datangnya sehat. Padahal yang demikian sudah kita pelajari dalam ilmu tauhid bahwa itu hanyalah pergandengan. Obat tidak memiliki kekuatan apapun untuk menimbulkan sesuatu. Allah tidak menitipkan kekuatan pada sesuatu apapun. Sehingga jadi murid inilah tauhid seseorang yang bisa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak obat, tidak nasi, tidak pisau, tidak apapun juga itu yang memiliki kekuatan untuk bisa menimbulkan sesuatu. Perkara-perkara itu bisa kelihatan menimbulkan, itu bergandengan dengan Allah menciptakan keduanya bersamaan. Bersamaan dengan diciptakannya api, bersamaan Allah jadikan terbakar, maka api kelihatan membakar. Bersamaan dijadikan makan, bersamaan Allah jadikan kenyang, maka kelihatannya nasi bikin kenyang. Maka ini harus diluruskan. Kalau akidah sudah lurus, nanti ini bisa dipahami. Jadi obat hanyalah pergandengan. Nah, pergandengan ini bisa juga Allah jadikan pergandengan dengan jalan apapun. Jadi gandengan itu boleh apapun. Tidak harus yang diminum itu obatnya harus itu. Kalau sakit pusing ya obatnya harus ini. Kalau enggak ini obatnya enggak bisa. Kan enggak demikian. Jadi gandengan atau alat atau sabab yang Allah jadikan pada pekerjaan kita itu bisa apa saja. Namun memang ada yang Allah jadikan secara sesuai dengan adat. Sesuai dengan potensi-potensi yang Allah ciptakan di atas dunia ini, seperti contoh sakit emah. Orang sakit emah itu seringkali ada luka di lambung atau seringkali ada asam yang berlebihan di lambung. Maka kedokteran mencari penawar, apa yang bisa menawarkan asam yang ada di lambung. Maka dicarilah obat. Oh, ada obat-obat tertentu yang kalau diminum maka kerja obat itu bisa merendahkan atau bisa menetralkan asam yang ada di dalam lambung. Maka disebutlah jadi obat emah. Ketika obat itu diminum maka asam di lambung akan netral. Maka ini pun gandengan.
obatnya diminum, Allah jadikan lambung itu netral. Jadi bukan obat itu punya kekuatan, tetap itu bersamaan Allah menjadikan lambung itu netral dari asam yang sebelumnya ada di dalam lambung. Nah, orang yang tidak paham pada akidah akan mengatakan, kekuatan obat inilah yang menimbulkan hilangnya asam di dalam lambung. Enggak ada itu. Itu orang-orang yang syirik, orang-orang yang hatinya ingkar kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini tidak berpegang kepada makna bahwa la haula wala quwata illa billah. Dia masih mengatakan ada kekuatan yang bisa menimbulkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk kesyirikan. Kita harus jauhkan hal itu dari hati kita. Maka bersangkutan dengan obat pula, maka bisa juga obat itu yang tidak bergandengan dengan alat atau sabab yang bisa menurunkan zat asam di dalam perut secara kedokteran. Contohnya, seseorang meminum air. Dengan mengambil air, lalu dia bacakan doa, dia tawasul, dia mintakan doa kepada ulama, lalu diminum airnya, maka Allah bisa menjadikan pergandengan hilangnya asam yang ada di dalam lambung. Jadi gandengan itu bisa banyak, nggak harus gandengan itu berupa obat yang memang itu mengandung penetral zat asam, nggak hanya demikian. Bisa juga obat itu dari arah sedekah. Karena Nabi SAW perintah kalau kamu sakit, sedekah. Ketika orang bersedekah, Allah jadikan asam lambung di perutnya netral. Ini kan nggak nyambung secara kedokteran. Tapi bagi orang yang berakal sehat, maka Allah mampu menjadikan apa saja menjadi sababnya. Bisa saja sababnya itu betul-betul obat, bisa juga sababnya apa saja. Sholat sunnah, doa kepada Allah, makanya bisa juga jadi sabab. Maka dalam berita yang ada, orang-orang Hadramaut, orang-orang yang masih menjalankan sunnah-sunnah Nabi, ketika mereka datang sakit pada mereka, ke dokter itu yang kesekian kali setelah mereka melakukan sabab-sabab yang banyak yang sebelumnya sudah dilakukan. Seperti yang pertama ya doa, banyak istighfar, sholat sunnah hajat minta sehat, lalu minum air, didoakan, minum jamu-jamuan, lalu bersedekah. Ini tahapan-tahapan yang mereka lakukan untuk bisa menjadi sebab datangnya kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak melulu setiap sakit langsung obat, nggak demikian. Ada sabab yang banyak yang bisa kita ambil, yang Allah bisa jadikan itu sebagai pergandengan hilangnya sakit pada diri kita. Jadi kita pahami obat adalah sabab, dan sabab itu tidak harus obat. Bisa apa saja yang Allah jadikan sabab sebagai pergandengan Allah angkat sakit seseorang. Maka seperti halnya sekarang yang kita lihat, sakit corona atau penyakit yang sekarang sedang terjadi, flu, yang disebabkan virus corona. Maka apa obatnya? Ya apa saja bisa jadi obat. Karena apa saja bisa jadi sebab Allah mengangkat penyakit ini. Kalau bicara, kedokteran belum menemukan, kedokteran bicara pada penemuannya atau ilmunya sendiri yang berkaitan dengan penawar atau penetral yang mereka teliti, yang memang secara adat itu mempunyai kerja sesuai dengan apa yang dipahami oleh para dokter. Tapi bagi orang yang berakal, apa saja bisa menjadi sebab Allah mengangkat sakitnya seseorang. Hingga orang yang berpegang demikian akan selalu optimis. Allah mampu menjadikan seseorang itu sehat, walaupun dokteran belum menemukan obatnya. Tapi Allah mampu menjadikan sehat, karena Allah menjadikan sehat tidak bergantung dengan adanya obat. Tapi bisa saja bergandengan dengan apa saja yang Allah kehendaki. Maka kita
berharap atau kita harus punya harapan yang besar. Apa saja kita jadikan wasilah kepada Allah. Yang belum terkena menjadi wasilah agar dirinya dijaga oleh Allah. Allah jadikan penjagaan, Allah jadikan benteng, Allah jadikan sebagai pagar agar dirinya, keluarganya, lingkungannya tidak terkena penyakit corona ini. Bagi yang sudah kena, maka berharap kepada Allah bahwa Allah bisa menjadikan saya sehat dengan sebab apa saja, walaupun bukan dengan obat dari dokter. Jadi harus yakin hatinya bahwa ini bisa Allah jadikan. Apabila sudah kita minum obat kok belum sembuh, nah kita sudah menyadari obat memang tidak bisa menjadikan sembuh. Maka kita nggak menyalahkan obatnya, tapi mencoba lagi sabab yang lainnya. Belum datang juga sembuh, coba lagi sabab yang lainnya. Hingga tidak berhenti kita kepada menunggu harus obat dokter, tidak. Tapi bisa kita minta, kita harapkan, dan kita kerjakan mencari obat dari bentuknya apa saja. Kalau sekarang beredar pakai jahe, pakai bawang merah, pakai bawang putih, pakai jamu-jamuan, itu sabab boleh saja apa saja. Bahkan air yang ditiup, yang didoakan oleh para ulama, yang dibacakan doa-doa, yang dibacakan ayat dari Quran, juga mungkin saja menjadi sebab Allah mengangkat kesembuhan pada seseorang. Allah mengangkat sakit dan menjadikan kesembuhan pada seseorang. Ya, tidak boleh seseorang itu berkeyakinan bahwa kalau tidak ada penemuan dokter maka tidak akan ada kesembuhan, pasti mati. Ini yang berbahaya. Maka mati dengan meyakini saya matinya gara-gara virus, gara-gara belum ada obatnya, maka matinya dalam keadaan syirik. Ini bahaya ini. Jangan sampai sudah diri kita terkena penyakit, terkena rasa sakit, mati dalam keadaan syirik pula. Jadi hati kita harus meyakini, kalau saya pun mati terkena penyakit ini, maka mati itu telah dituliskan dalam takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun obat sudah ditemukan, kalau Allah tertulis mati, maka semuanya mati. Jadi kita meyakini bahwa mati saya karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah habislah jatah rezeki saya di dunia ini, telah selesailah apa yang Allah jatahkan untuk saya, maka saya mati di dunia ini. Jadi bukan matinya gara-gara nggak minum obat, gara-gara penyakit ini ganas, gara-gara enggak. Itu keyakinan kita kembali pada matinya saya, matinya seseorang karena takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita mati dalam keadaan syirik, dalam keadaan tidak membawa iman kepada Allah. Ini waria na'udzubillahi min dzalik. Ini mati sudah bukan mati sangit apa? Sudah bukan sakit lagi, tapi bisa sangit, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang kita takuti bersama. Artinya mati dalam keadaan tidak membawa iman, tidak meyakini bahwa Allah adalah Tuhan pencipta alam semesta, Dia pengatur alam raya ini, Dia bisa menjadikan apa saja, sehatnya seseorang, sakitnya seseorang, hidupnya seseorang, dan matinya seseorang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita kehilangan pegangan, kehilangan akidah bahwa semua sakit itu didatangkan oleh Allah dan hanya Allah lah yang bisa mengangkat sakit tersebut dengan sabab apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita semua diangkat oleh Allah penyakitnya. Berkat di bulan Sya'ban ini, Allah berikan keberkahan kita di bulan Sya'ban, Allah panjangkan usia kita sampai ke bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Sya'ban, berkahnya bulan Ramadan, Allah segera angkat wabah yang menimpa kepada seluruh manusia di dunia ini, hingga 3 bulan Ramadan nanti kita bisa beribadah dengan baik, beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan tawadhu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.